Halo semua viewers, welcome back to my channel The Hobbyist Julianto. Oke mamen, jadi pada kesempatan kali ini kembali kita akan ngopi online lagi mamen. Paten tenan. Hari ini saya akan membahas reel terbaru lagi dari Iroli, yaitu ini nih, Iroli Raptor. Nah, jadi untuk Iroli Raptor ini mungkin udah banyak banget YouTuber yang sudah mereview untuk produk ini, mamen. Saya kayaknya yang paling belakangan untuk nge-review karena kemarin saya sempat terkendala di ekspedisi, mamen. Ekspedisinya itu kampret banget. Jadi saya pakai yang belakangan. Tapi kayaknya nggak lengkap ya kalau produk Iroli baru itu nggak diulas oleh The Hobbyist, mamen. Jadi langsung aja nih kita akan unboxing dulu untuk Iroli Raptor ini. Sebelum kita unboxing, seperti biasa kita akan cek dulu untuk spesifikasi dan fitur-fitur dari Iroli Raptor ini. Di sini untuk speknya dia menggunakan gear ratio 5.2/1, max drag ada di 5 kg. Sudah menggunakan untuk fitur-fiturnya ya, udah menggunakan carbon drag, air carbon body, monobel arm, brush gear, kemudian CNC cut spool, one piece handle, V-shape spool, salt water seal, kemudian juga dia udah menggunakan pin slider, advance clicker, shield ball bearing, power handle, 10+1 ball bearing. Langsung aja, di sini dalam pembeliannya untuk reel Iroli Raptor ini dikemas di dalam box yang standar. Kemudian dalam pembeliannya untuk reel ini udah terkesan sangat safety karena dia sudah diberikan dengan lapisan dudukan foam di sini. Jadi untuk reelnya ini akan tetap mantap berada di dalam. Dan dalam pembeliannya ini kita dapat ada satu pouch. Kemudian ini untuk reelnya. Oke, kemudian ini untuk handle-nya. Kemudian juga kita udah dapat satu buah kunci untuk membuka monocoque bodinya. Dan dalam pembeliannya untuk reel ini hadir dalam dua ukuran aja. Itu yang ada di size 1000 dan juga di size 2000. Dan yang ada pada video ini yang size 2000. Jadi pada kesempatan kali ini kita hanya akan khusus untuk membahas di size 2000 aja. Kita akan lakukan cek fisik dulu sekarang untuk si Iroli Raptor size 2000 ini. Untuk penampakan pada reel ini terkesan sangat blackout sekali ya. Jadi dia menggunakan pewarnaan berwarna hitam dengan finishing matte pada bagian body, rotor, kemudian pada bagian spool. Ada sedikit striping berwarna silver. Kemudian pada bagian handle juga dia menggunakan warna black matte. Dan di sini ya kesannya sangat blackout sekali sih. Pada bagian body di sini dia menggunakan bahan karbon. Untuk bodinya ini dia menggunakan desain yang ada bolongan pada bagian tengahnya. Tapi di sini untuk batang bodinya ini terlihat udah kaku, udah cukup besar. Untuk tingkat kekakuan body di sini udah perasa kaku banget ya. Jadi tidak ada pergerakan signifikan lagi pada bagian reel armnya ini. Dan untuk reel armnya ini terbilang untuk tingkat kekakuannya udah maksimal untuk sebuah bahan non metal. Pada bagian rotor juga dia menggunakan bahan karbon, dan di sini untuk tingkat kekakuan rotor ini juga udah pol maksimal sekali mamen. Untuk sebuah reel berukuran kecil kayak gini udah sangat cukup sekali, bahkan udah lebih dari cukup ya. Untuk rotornya ini bisa dibilang jedanya itu 0 jeda, bener-bener presisi banget, membuktikan bahwa untuk one way-nya itu sudah terpasang dengan baik sekali. Dan untuk one way pada reel ini dia sudah tidak menggunakan switch lagi pada bagian lower body, yang akan memberikan keamanan ekstra terutama dari air ya. Jadi kalau ada cipratan air dari bawah itu dia nggak akan langsung masuk menuju ke bagian one way sistemnya. Pada bagian handle untuk reel ini dia menggunakan handle berbahan metal dengan tipe one piece. Untuk desain handle-nya dia ada sedikit bolongan pada bagian sini mamen. Kemudian untuk knopnya dia menggunakan knop dengan tipe flat bar, dilapisi dengan bahan rubber. Kemudian untuk knopnya ini pada bagian dalam di sini dia interchangeable, jadi bisa dibongkar pasang. Dan di sini kalau kita lihat pada bagian dalam, nah di sini dia sudah menggunakan support, ada beberapa ball bearing, ada 2 ball bearing ini mamen. Nah ini dia, ini ada washer kecil. Oke, ini ada 2 ball bearing. Ball bearing yang digunakan dia udah menggunakan stainless steel ball bearing di sini ya. Kemudian untuk size ball bearingnya dia pakai size di 3,5 kali 7 kali 2,5. Kemudian untuk sistem pemasangan handle dia menggunakan sistem screw on handle, dimana dengan sistem seperti ini dia akan lebih presisi untuk kuncian handlenya, dan dia nggak gampang oblak untuk handlenya dalam jangka waktu pemakaian yang lama mamen. Saya lupa pasang ini. Oke, kemudian di sini untuk tingkat kepresisian drive gear sudah sangat presisi banget, space-nya tipis sekali. Untuk handle nggak ada oblak, enak. Kemudian untuk rotor nggak ada space, stop and go, wow pas banget ini.
Ini sama sekali nggak ada jeda pada bagian stop and go-nya. Kemudian untuk handle-nya juga dia udah interchangeable. Jadi bisa dipasang di sebelah kiri dan juga dia bisa dipasang di sebelah kanan railnya. Pada bagian spool untuk rail ini, dia menggunakan spool berbahan metal. Kemudian untuk spoolnya ini dia menggunakan tipe regular spool. Di sini untuk spoolnya ini dia memiliki lebar lubang, enggak terlalu lebar ya. Tapi untuk dalamnya itu dia sangat dalam sekali di sini, men. Dan di sini kalau saya ukur nih untuk lebar lubang penempatan mainline di 12 mili dengan kedalaman di sekitar 8,5 mili. Ini dalam sekali. Untuk sebuah reel kecil ini terbilang dalam sekali, men. Dan kemudian di sini di bagian bibir spool, dia sudah menggunakan tipe V-shape dan sudah diberikan lapisan anodize. Dan tentunya dengan lapisan anodize seperti ini, dia akan membuat pergesekan pada bagian mainline ke bagian bibir spoolnya ini, dia jadi lebih tipis ya. Dia jadi lebih kecil ya, dan bisa dibilang untuk frictionnya itu akan jadi lebih tipis. Dan untuk efek sampingnya sih nanti akan membuat lemparan yang lebih jauh, dan kemudian juga untuk mainline kita itu jangka waktu pemakaiannya dia akan lebih awet, lebih panjang. Untuk tutup spool, dia sudah menggunakan tutup spool dengan tipe yang ceper, tapi belum benar-benar ceper, tapi ini udah ceper sih. Kemudian pada bagian tutup spool di sini sudah dilengkapi dengan karet seal. Lalu pada bagian spoolnya, wow, ini keren, Pada bagian spool untuk reel ini dia sudah diberikan dengan spool shaft support. Nah, ini dia ada dudukan untuk spool shaft supportnya dan juga ada ball bearingnya. Nah, di sini juga ada ball bearing, Keren banget. Jadi dengan adanya sistem spool shaft support seperti ini akan membuat kinerja dari spoolnya ini bekerja akan lebih baik, terutama pada saat dia terkena beban besar, Dia akan jadi lebih stabil. Kemudian di sini untuk bagian drag system pada reel ini, wah ini nih. Supportnya ada dua, gila, keren ya. Di bagian atas ini juga ada ball bearing untuk support spoolnya. Jadi di sini tuh, wow, ini keren banget, gila, gokil parah, Untuk ball bearingnya juga dia menggunakan stainless steel shield ball bearing. Nah, dengan adanya dua buah ball bearing untuk mensupport spoolnya, maka untuk pembagian beban nanti pada saat PE itu keluar dari spool ini, PE itu kan bergerak ya, karena dia kan nanti lilitannya itu dia bergerak naik turun tuh. Nah, di posisi manapun PE itu memutar spoolnya, untuk spoolnya ini akan tetap memberikan putaran yang jauh lebih stabil, karena untuk tekanannya nanti itu benar-benar akan ditopang oleh dua buah ball bearing yang berada pada bagian ujung dan ujung spoolnya. Jadi dia enggak berat sebelah, benar-benar untuk putarannya itu sudah ditahan dan sudah dilancarkan oleh dua buah ball bearing. Asli ini gokil ya. Kemudian di bagian drag system di sini dia menggunakan dua layer aja untuk drag systemnya. Ada drag washer berbahan karbon. Di sini sih karbonnya masih standar karbon, Dan ada satu buah dishwasher berbahan ini harusnya aluminium, ini sangat ringan sekali, dan di sini sih masih kering ya. Kalian bisa tambahin satu dikit aja grease ke bagian sini untuk membuat kinerja drag spoolnya itu jadi lebih smooth. Tapi tadi waktu saya coba dengan seperti ini aja dia udah smooth sih untuk kerja dari drag systemnya. Dan di sini kalau saya tes untuk kinerja dari drag systemnya untuk setelan bawah ini sangat empuk sekali. Tidak ada keset-kesetnya atau macet-macetnya. Tambahin lah. Iya, masih sangat enak sekali. Dan untuk perubahan setelan dragnya pun di sini walaupun kita putar kayak gini, untuk perubahan penambahan dragnya itu terbilang cukup konstan ya. Tidak ada lonjakan yang berarti. Nah, ini saya berikan tekanan yang besar ini. Nah, ini udah makin besar. Nah, ini max dragnya. Di max drag pun untuk putaran spoolnya enggak keset sama sekali. Jadi dari posisi spoolnya diem ke spoolnya berputar, untuk kerja drag sistemnya itu sangat stabil. Nah, dia nggak ada kesetnya, Tuh, sama sekali nggak ada kesetnya, empuk sekali ini. Kemudian pada bagian bell wire untuk reel ini dia menggunakan bahan metal dengan tipe one piece. Ada banyak sekali kelebihan sebuah bell wire dengan tipe one piece seperti ini. Untuk PE dia tidak akan nyangkut-nyangkut di bagian two piece-nya. Dia akan langsung melesat masuk ke bagian line roller tanpa tersendat di bagian two piece-nya, sambungannya kalau dia pakai sistem two piece. Dan juga dengan bell wire dengan tipe one piece seperti ini, pastinya dia akan menjadi lebih kuat ya. Jadi kalau seandainya reel ini jatuh dan terbentur pada bagian bell wire-nya,
Kalau dia bengkok, tinggal kita lurusin lagi aja, dan untuk kinerjanya akan balik lagi seperti semula, men. Kemudian di sini untuk bel arm menggunakan bahan karbon, dan untuk bel assembly dia menggunakan bahan metal yang sekaligus berfungsi sebagai rotor balance pada saat rotornya berputar. Kemudian untuk bukaan bel wire, pada saat bel arm terbuka, sudutnya sangat lebar sekali. Ini benar-benar tidak akan mengganggu twisting effect yang terjadi pada saat kita lakukan lemparan umpan. Dan kemudian kita akan lakukan beberapa tes sederhana untuk melihat mekanisme dasar yang ada pada reel ini. Pertama-tama pada bagian rasio, di sini dia menggunakan rasio berskala 5.2:1. Akan langsung kita cek, kita akan mulai dari sudut sini. 1, 2, 3, 4. Oke, udah bener banget untuk rasionya di 5.2:1. Untuk retrieve terasa ringan, untuk crank feel-nya di sini terasa lembut, smooth. Untuk veer guard-nya ada tipis sekali, men, dan untuk putaran kosongnya di sini sudah sangat balance sekali untuk bagian rotornya. Untuk stabilannya ini juga didukung dengan satu buah balancer yang terpasang pada bagian rotor yang ada di sebelah bel assembly-nya. Nah, ini dia. Pada bagian spring guide, di sini dia menggunakan spring guide berbahan metal. Nah, ini untuk ujung spring guide-nya. Untuk sistem spring guide-nya ini dia menggunakan per dengan tipe per keong, dan juga dia sudah ada satu buah per seater di sini. Dengan adanya per seater seperti ini, dia akan membuat pergerakan transisi pernya itu ke kiri dan ke kanan, dia akan jadi lebih stabil, men. Dia nggak macet-macet, dan juga akan memberikan tekanan yang baik pada saat bel arm-nya ini ada pada sudut terbuka. Kemudian untuk kinerja dari bel automatic di sini untuk rilisnya terasa standar sih, enggak terlalu lemah, enggak terlalu keras. Untuk tendangan balik atau blowbacknya di sini terasa cukup empuk. Di bagian line capacity, di sini akan saya bacain dulu. Pada size 2000, jika kita menggunakan PE1 atau yang berdiameter 0,165 mm, itu masuk 180 meter. Jika kita menggunakan PE 1,5 atau PE yang berdiameter 0,205 mm, itu masuk 115 meter. Dan PE2 atau yang berdiameter 0,235 mm, itu masuk 90 meter. Dan di sini saya berhasil masukkan kurang lebih di sekitar 150 meter PE berdiameter 0,20 mm atau setara dengan PE 1,5 ke dalam reel Iroli Raptor size 2000 ini. Di sini untuk hasil spooling rata, tidak ada penumpukan. Untuk hasil lilitan mainline-nya pun di sini terlihat sangat rapi. Di bagian drag clicker, di sini dia menggunakan drag clicker dengan tipe SW atau Advanced Drag Clicker. Untuk clicker wire-nya dia pakai tipe flat yang pipih. Untuk clicker wire-nya ini terlihat tebal dan kayaknya ini menggunakan bahan stainless steel. Jadinya dengan clicker wire seperti ini pasti akan awet untuk pemakaiannya dalam jangka panjang. Untuk housing clicker, di sini dia menggunakan bahan satu body dengan bagian spoolnya. Jadi dia langsung di scrub ke bagian body spoolnya. Dengan penggunaan clicker housing clicker seperti ini, dia akan membuat tingkat kepresisian pada bagian housing clickernya itu jadi lebih bagus, men. Dia benar-benar akan presisi di tengah. Ketimbang kalau menggunakan tipe yang kayak housing seng gitu yang dipasang, kadang pemasangannya itu nggak rapi hingga nanti untuk kinerja dari drag clicker pun jadi nggak stabil. Suaranya tuh besar kecil gitu kan, dia ada alunannya. Tapi dengan tipe seperti ini dia akan sangat stabil sekali. Karena dia udah bener-bener berada pada bagian tengah untuk bagian clickernya nanti. Dan kemudian untuk mekanisme dari drag clickernya, pada saat saya putar spool dengan tension drag kosong di sini untuk feel pergesekan antara clicker wire ke bagian housing clicker terasa cukup smooth, men. Dan untuk suara drag clicker yang dihasilkan pun di sini terdengar nggak terlalu nyaring sih, ada di tengah-tengah lah kurang lebih ya. Kalau saya kasih nilai sih dari 1 sampai 10 ini di sekitar angka 7,5. Kita dengar dulu untuk drag clicker sound dari Iroli Raptor ini. Pada bagian line roller di sini dia terpasang sudah presisi, space-nya udah tipis sekali. Untuk line roller pun di sini kesannya sangat sensitif. Pada bagian line roller di sini dia menggunakan bahan brass. Dan untuk line rollernya ini dia sudah disupport dengan 2 buah ball bearing support stainless steel shield ball bearing. Jadi enggak tanggung-tanggung sekali, sangat keren sekali. Dan untuk ball bearingnya kalau saya ukur, dia memiliki ukuran di 3,5 kali 7 kali 2,5. Dan di sini untuk kinerja dari line roller sudah saya cek untuk pergerakan mainline cepat, lambat,
ataupun tersendat-sendat, untuk line rollernya sudah memberikan reaksi yang sangat baik sekali. Kemudian untuk rail ini juga sudah disematkan dengan sistem shield water resistant atau sistem pertahanan terhadap air. Ada beberapa titik karet seal yang saya temukan pada rail Iroli Raptor ini. Yang pertama ada pada bagian tutup spool, kemudian di bagian rotor nut juga di sini sudah dilengkapi dengan karet seal. Nah, kemudian pada bagian sambungan handle di bagian bodinya ini juga ada karet seal di sini. Lalu pada bagian AC cap juga dia sudah dilengkapi dengan karet seal. Dan di sini pun pada bagian body trim ini juga udah ada karet sealnya, men. Dan nanti di bagian untuk monokoknya ini, di sini juga ada karet seal di bagian dalam sambungan untuk monokok ke bodinya. Untuk berat rail Iroli Raptor size 2000 ada di 168 gram. Lanjut, kita akan lakukan pembongkaran dan kita akan lihat nih internal parts dari rail Iroli Raptor ini. Oke, jadi untuk maintenance atau bongkar rail Raptor ini sangat simple sekali sebenarnya, men. Jadi di sini untuk bukanya sih cuman pakai ini aja tuh. Nah, sangat gampang sekali, tanpa perlu kita bongkar-bongkar bagian rotor apa segala macam. Nah, ini udah terbuka, men. Tuh. Nah, drive gear-nya udah copot nih. Nah, dan kalau kita buka bagian worm shaft-nya, dia juga langsung copot ini. Tuh ya, sangat gampang sekali, nggak perlu, tuh langsung terbuka dia. Nah, sangat gampang sekali, nggak perlu terlalu effort untuk buka ini, buka itu segala macem lah. Nah, dah selesai, tuh, men. Ini tinggal dibuka aja. Udah terbuka dia punya bagian one way sistemnya. Enggak sampai 1 menit ini. Tuh. Enggak sampai 1 menit, udah selesai, udah terbuka semua untuk spare partnya. Ngeri kali kan? Oke, jadi di sini pada bagian main shaft-nya ini dia menggunakan bahan dural. Bahan dural ini kelebihannya adalah dia sangat ringan sekali, men. Akan sangat memapas untuk bobot dari relnya ini. Kemudian di bagian one way system di sini dia terdiri dari beberapa parts sih. Saya akan bongkar dulu satu persatu ya. Oke, di sini ada ball bearing untuk supportnya satu. Ball bearingnya dia menggunakan stainless steel ball bearing, dan di sini untuk ball bearingnya udah keren sekali. Di bagian tengah ini dia punya frame-nya itu tebel, men. Tuh, tebel sekali frame tengahnya ini. Ini udah stainless steel. One way clutch, kemudian ada pinion gear. Pinion gearnya sih menggunakan bahan beras seperti biasa, babysitter, dan juga ada satu buah one way. Untuk ball bearing one way-nya ini udah bagus nih. Nah, dia menggunakan 6 roller bearing dan one way-nya ini udah premium one way punya. Kemudian untuk support pada bagian pinion gear itu ada di 6,5 kali 14 kali 4. Mantap ya. Kemudian di sini pada bagian drive gear, nah ini nih upgrade lagi nih drive gearnya. Drive gearnya dia pakai bahan brass, percampuran antara brass dan juga bahan ini bahan stainless steel pada bagian tengahnya ini. Dan kemudian di sini juga pada bagian drive gearnya ini dia diberikan klem nih. Jadi untuk drive gearnya ini dia menggunakan sistem cor pemasangannya ke bagian as, dan untuk memperkuatnya dia diberikan pin ya ini ya. Diberikan pin yang tembus dari sini ke sini, hingga untuk sistem seperti ini sepertinya ya dengan pemasangan pinnya ini dia akan lebih kuat, men. Jadi untuk resiko di bagian main gearnya ini berputar loss, dia lepas dari corannya ke bagian asnya ini jadi lebih kecil, men, karena dia udah ada pin pengamannya. Nah, harusnya aman sekali ini. Untuk di bawah main agak kasar pun harusnya agak aman ini ya, men ya. Nah, kemudian untuk size akan saya ukur. Untuk bagian panjang asnya 36,63, kemudian diameter as sebelah kanan di sebelah kiri ini ya di 7 mili. Oh ya, ini berarti untuk ball bearingnya dia langsung masuk ke bagian sini ya, ke bagian badan body untuk main gearnya ini. Kemudian untuk diameter yang sebelah kiri kayaknya ada di sini nih, di 5,95 mili. Nah, kemudian di sini kita lihat lagi, kalau kita lihat di bagian dalamnya ini mesti kita buka dulu. Nah, bukanya dari sini.
Oke, nah ini dia. Pada bagian dalamnya ini untuk oscillating slider dia pakai bahan zinc. Kemudian untuk oscillating gearnya dia menggunakan bahan ABS di sini. ABS-nya sih menggunakan ABS khusus ya. ABS khusus ini dia diberikan kayak campuran bahan kimia hingga membuatnya lebih kuat dia untuk bahannya ini. Banyak sekali teman-teman yang berbicara bahwa apakah untuk bahan oscillating gear dengan bahan ABS ini dia aman, harusnya aman men. Karena untuk oscillating gear sendiri dia fungsinya adalah untuk membuat spoolnya ini dia naik turun, bergerak maju dan mundur atau naik dan turun lah. Bergerak seperti ini, bergerak osilasi ya, pergerakan secara berulang yang terjadi pada sebuah spare part. Jadi dia osilasi, men. Selalu bergerak maju mundur seperti ini. Dan untuk pergerakan maju mundur ini dia tidak membutuhkan beban yang besar karena dia hanya menggerakkan si slidernya ini untuk maju mundur. Jadi kalau menurut saya sih untuk oscillating gear berbahan non metal seperti ini harusnya akan aman sekali, men. Apalagi untuk reel ini memang dia bermain di kelas ringan. Ini cuma ada di size 1000 dan 2000 aja. Ini sangat kecil sekali dan juga tentunya dengan reel sekecil ini nggak mungkin kan kita akan narik ikan-ikan berukuran jumbo size 5 up itu udah di atas levelnya dia, men. Tapi kalau seandainya kena pun ya nggak apa-apa, hajar aja. Dan bila mana kita berbicara seandainya pada suatu hari memang kejadian bahwa untuk bagian oscillating gearnya ini rontok, tenang aja, dari Iroli itu mereka menyediakan spare part untuk produk-produk mereka itu dengan sangat lengkap sekali. Jadi dari sisi after sale-nya itu sangat bisa dipertanggungjawabkan sekali kalau dari brand Iroli ini, men. Nah, di sini untuk oscillating gearnya ini dia udah disupport dengan satu buah skrup, jadi dia akan bergerak selalu presisi pada tempatnya dan ditambah lagi ada satu buah ini nih. Satu buah ball bearing, mental ya. Satu buah ball bearing juga stainless steel ball bearing pada bagian dalamnya ini. Nah kemudian ini kita belum hitung-hitung ball bearing. Ini untuk support pada bagian oscillating gearnya dia pakai size 3,5 kali 7 kali 2,5 dan untuk support pada bagian drive gear ya. Ini ada washer 2 nih. Taruh dulu, nanti lupa, saya sering lupa, men. Oke, untuk washer support pada bagian drive gear untuk sebelah kiri size 6,5 kali 14 kali 4 dan yang sebelah kanan size 5,5 kali 10 kali 3. Nah, dan kemudian untuk jumlah ball bearing ya, jumlah ball bearing itu ada di 10 plus 1 ball bearing, stainless steel shield ball bearing semua, men. Karena di sini udah tertera ya, 10 plus 1 SUSBB. SUS ini artinya standar use stainless ball bearing. Oke, akan langsung kita hitung pada bagian spool di sini dia ada 2 ya. Untuk supportnya ada 2, kemudian di bagian line roller ada 2 juga, 4, pinion gear ada 1, 5, kemudian drive gear ada 2, 7, pada bagian knob ada 2, 9, ada juga di bagian sini, oscillating gear ada 1, 10, plus satunya ada pada bagian one way system, dan di sini untuk seluruh ball bearing sudah saya cek, ini benar-benar menggunakan stainless steel ball bearing, ini udah mengkilat semua untuk ball bearingnya. Nah ini dia, saya akan bandingkan dengan ball bearing standar yang ada pada tempat saya. Sini saya akan ambil ball bearing yang biasa ada pada reel murah ya. Nah ini dia, kita akan lihat untuk perbandingannya antara ball bearing yang stainless steel dan yang standar. Nah ini nih. Nah, jadi ini perbandingannya antara ball bearing stainless steel dengan yang standar. Mungkin kalau kalian lihat seperti ini, dia akan sama ya. Tapi kalau kalian pantulkan ke cahaya nih, terlihat banget untuk perbedaannya. Ini yang tengah ini, dia bukan stainless steel, men. Dia agak buram, agak butek dikit. Kalau yang atas dan yang bawah itu, dia kayak kaca gitu. Nah, terlihat banget ya untuk perbedaannya. Nah, kemudian untuk spare part yang bereaksi keras terhadap magnet di sini saya tidak akan lakukan pengecekan lagi karena menurut saya sih untuk spare partnya ini udah sangat mumpuni banget untuk sebuah reel yang bermain di kelas saltwater, men. Ini udah menggunakan spare part yang terbuat dari bahan dural, kemudian manganis dan juga stainless steel campuran di sini. Dan menurut saya ini udah klop sekali lah. Ditambah lagi dengan sistem shield water resistance-nya, dan di sini akan saya coba, nggak bisa dibuka shield water resistance-nya ini. Nah di sini nih pada bagian bodi bawahnya ini dia ada
karet sealnya. Nah, ini dia di bagian sini ya, body trimnya dia udah dilengkapi dengan karet seal seperti ini dia. Nah, kemudian di bagian monokoknya ini juga dia ada karet seal di bagian samping sini. Tuh. Cuman untuk teman-teman semua belajar dari pengalaman kita menggunakan si Cevios ataupun si Hikari Delta ya, yang memiliki konsep yang sama seperti rail ini, pada waktu kalian memasang monokoknya ini harus diperhatikan benar-benar, jangan sampai miring, men. Dan kalau seandainya dia agak seret itu diperhatikan. Seretnya kenapa? Seretnya karena padat dari karetnya ini, atau dia punya monokok ini miring, covernya ini. Soalnya kalau kalian paksa, ini bahannya karbon. Dan kalau kalian paksa, itu bakalan gampang banget pecah, men. Kalau kalian paksa ya. Jadi harus benar-benar presisi untuk pemasangan dari bodi monokoknya ini. Kurang lebih itu aja sih untuk ulasan dari internal parts untuk reel ini, dan sekarang saya akan rakit kembali untuk reelnya. Ya oke, men, jadi tadi kita udah cek ya untuk fitur-fitur, spesifikasi, mekanisme internal dan eksternal parts dari reel Iroli Raptor ini. Dan ya memang benar sih, untuk reel ini memiliki mekanisme yang sama persis dengan si Iroli Cevios yang dulu pernah menjadi viral banget, men. Dan menurut saya sih untuk Iroli Raptor ini ada satu upgradean yang dilakukan dari Iroli ya, di bagian drive gearnya. Sebenarnya spoolnya pun dia berbeda dengan Iroli Cevios yang lawas. Iroli Cevios yang lawas itu dia menggunakan shallow spool. Cuman untuk kloter keduanya atau butt keduanya, Cevios sudah menggunakan regular spool, seperti yang si Raptor ini. Tapi ada satu lagi perubahan untuk si Raptor ini, dia menggunakan main gear yang terbuat dari bahan mangan atau brass. Dengan menggunakan perubahan main gear ini, dia akan membuat putaran dari si Raptor ini menjadi lebih smooth. Kemudian juga dari segi kekuatan tentunya, dia akan menjadi lebih kokoh jika dibandingkan dengan Cevios, men. Karena Cevios dia menggunakan bahan Duralium 7075. Brass pasti lebih kuat. Dan untuk harga, malah si Raptor ini dia jauh lebih murah. Kalau kita bandingkan nih dengan Cevios Bat 1, Cevios pertama itu di sekitar 600-an ribu ya. Kemudian Bat 2 itu dia diskon, men. Karena kalau nggak salah Bat 2 itu keluarnya waktu Iroli lagi lagi ngadain ulang tahun ya. Jadi mereka kasih diskon besar di harga sekitar 450 ribuan. Dan sekarang si Raptor ini kayaknya dia menggunakan harga yang baru lagi. Dia tetap dibanderol di range harga 400-an ribu dari Iroli, men. Dan menurut saya sih untuk harga yang seperti itu ini sangat bisa ini banget ya, bisa jadi rekomendasi banget buat teman-teman semua. Dan yang paling saya suka dari reel Iroli Raptor ini adalah dalam segi pembongkarannya ini sangat-sangat simple banget. Ini adalah pembongkaran tercepat yang saya lakukan, men. Kalau kita pakai reel dengan mekanisme standar itu kita butuh copotin satu persatu partnya. Mulai dari tutup spool, kemudian clicker keluarin, kemudian rotor cabutin, kemudian buka one way-nya. Kalau ini enggak ya, kita tinggal buka monokok, kemudian keluarin dia punya drive gear, buka baut main shaft-nya, tinggal dicabut, udah kecabut semua itu untuk bagian spoolnya. Kemudian tinggal buka rotornya. Ini sangat gampang banget, terutama dalam kondisi kita mau maintenance itu sangat dipermudah sekali. Kemudian kalau kalian tanya untuk reel ini akan cocok digunakan untuk mancing dengan teknik apa, untuk bermain casting, untuk bermain di kelas turnamen seperti bermain kolaman, nyimas dan sebagainya, ini sangat cocok sekali. Kemudian untuk dasaran ringan pun ini boleh juga, men. Untuk mancing udang galah ini juga sangat pas banget, size-nya kecil, drag-nya lempuk. Itu pas banget, men. Kemudian selain daripada itu, untuk PE kalian bisa gunakan PE dari size 0,8, 1, 1,5 hingga ke 2. Kemudian untuk joran kalian bisa gunakan joran dari 26, 410, 715 sampai 817 masih oke sekali. Kemudian untuk spot satu atau freshwater itu udah libas habis. Dan untuk harga seperti tadi saya bilang, untuk si Iroli Raptor ini dibanderol di range harga di sekitar 450.000. Sangat recommended di kelasnya karena dia menawarkan sebuah sistem mekanisme yang berbeda dengan reel pada umumnya, men. Dan buat teman-teman mungkin yang mau memiliki reel ini, langsung gercep aja, jangan ditunggu-tunggu. Karena melihat dari pengalaman lama, itu nggak akan bertahan lama sih di pasaran. Pasti akan cepet banget untuk goibnya si Iroli Raptor ini, men.
Oke lah, jadi sampai di sini dulu untuk videonya kali ini. Buat kamu mungkin yang berminat untuk memiliki reel ini, kalian bisa cek aja langsung ke deskripsi saya. Di situ akan saya taruh untuk link pembeliannya. Di video ini juga akan saya taruh untuk link pembeliannya. Ada beberapa toko, nanti kalian cek aja satu persatu, karena masing-masing toko itu dia jual di harga yang berbeda. Cari aja yang paling murah, cari aja diskon yang paling besar, men. Buat kamu yang suka video ini, jangan lupa kasih like, komen, dan bantu share video ini. Dan jika kalian bersedia, silahkan di subscribe biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan tetap tidak lupa, salam satu hobi dalam lensa.